Kalau yang mohon maaf tidak ada satu demi satu tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim. Alhamdulillah Allah bahagiakan kita dengan nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh di awal waktu berjamaah di masjid, dan juga kita bisa bersilaturahim dalam subuh berkah sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik lana fi umurina ya ummati fi umurina, ya Allah berkahi imanku di waktu subuh. Jadi doanya Rasulullah, mudah-mudahan doanya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dari salam serta terjemahkan bacaan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dengan para sahabat di dalam pengajian seperti ini, Rasulullah sempat bertanya, ini melanjutkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Atadruna lil muflis, hai para sahabat, tahukah kalian orang yang bangkrut, orang yang pahit? Lalu ada salah seorang sahabat menjawab, al-muflisu fina ya Rasulullah, man lam dirham wala mata. Orang yang bangkrut, orang yang pahit ya Rasul, orang yang tidak punya uang, tidak punya duit, tidak punya harta. Mungkin jawaban itu sama dengan jawaban kita ya Pak ya. Jangankan gaya hidupnya, orang yang punya duit dengan orang yang tidak punya duit, orang yang bokeh, gaya jalannya juga beda. Betul? Gimana gaya jalannya Pak? Beda. Apalagi gaya hidupnya. Kata Nabi, bukan. Orang yang muflis adalah orang yang bangkrut, ya'ti yaumul qiyamah, datang pada hari kiamat. Bisolatin wa zakatin wa siyamin, datang dengan menyetorkan pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala hajinya, pahala yang lainnya. Berarti orang ini rajin ibadah, hebat banget ibadahnya. Ketika seseorang ini selangkah lagi menuju surga dengan amalnya yang luar biasa, ada yang protes. Ya Allah ya Rabb, si fulan ini memang rajin sholat, wajibnya, sunnahnya, tahajud Tuhannya, opiah-opiahnya, rajin puasa, Ramadan, puasa sunnahnya, Senin Kemisnya, saum Syawal, saum Arafah, saum sunnah yang lainnya. Tapi ketika di dunia saya pernah disakiti, saya pernah dibuka aib saya tersinggung, saya sakit hati, saya mohon keadilan-Mu ya Allah. Memang waktu di dunia ini saya orang awam, orang bodoh yang sulit rasanya untuk mohon keadilan dari orang yang sering menyakiti hati saya. Lalu apa kata Allah dalam hadis ini? Seluruh pahala salatmu, seluruh pahala puasamu untuk orang yang kau sakiti, untuk orang yang kau zalimi. Bukan hanya itu, dosa-dosa orang yang kau sakiti, dosa orang yang kau zalimi, semuanya untukmu. Inilah orang yang bangkrut. Pahala sholatnya untuk orang yang dizalimi, orang yang dizalimi dosanya untuk dia, orang yang bangkrut. Auzubillahi min dzalik. Ada yang lain rajin dia zikirnya, rajin dia haji umrohnya, rajin dia mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya. Ketika selama di surga ada yang protes, ya Allah ya Rabb, memang si fulan ini rajin melaksanakan ibadah kepada Allah, tapi saya pernah dizalimi, saya pernah ditipu, saya pernah disakiti, saya mohon keadilan ya Allah. Sama dengan yang tadi, seluruh pahala hajinya, zikirnya, baca Al-Qur'annya, zakat, infak, sedekahnya untuk orang yang dizalimi, dan dosa orang yang dizalimi untuk dia. Apa maknanya dalam hadis ini? Melanjutkan tausiah tadi, yaitu sehebat apapun hubungan kita kepada Allah, kalau rusak hubungan sesama kita sulit masuk surga. Sebaliknya, sehebat apapun hubungan kita baik kepada manusia, kalau hubungan kita rusak kepada Allah pun sulit juga masuk surga. Itulah orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Adalah orang yang soleh kedua dan soleh sosialnya. Isnani la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah. Dua kelompok manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah. Jangankan dapat
ridhonya, surganya dicuekin sama Allah nanti di akhirat. Bapak bayangin Pak, kalau dicuekin di dunia aja sama mertua, kira-kira enak nggak? Ini dicuekin sama Allah. Siapa dia? Qawatir Rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim, orang yang hidupnya suka marah-marahan. Tadi kata Kisah Ibuddin, orang yang marah beda bukannya dengan orang yang senyum. Ya, orang yang marah tadi uratnya, ya kan, sarafnya. Allah, orang yang senyum indah, makanya senyum itu ibadah, senyum itu sedekah. Jadi kalau kita nggak punya uang, senyum aja. Tukang ngamen datang, senyum aja. Orang ngamen aku ngomong nggak perlu senyum dulu. Ya Pak ya. Dua manusia tidak akan dilihat oleh Allah, yang memutuskan tali silaturahim. Yang kedua, qawatir rahim, orang yang jalusuk, orang yang jahat kepada tetangganya. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Jadi karena itulah kita pada subuh ini bersilaturahim. Dengan silaturahim tambah rezeki, amin. Amin. Dengan silaturahim umur semakin panjang dan taat. Dengan silaturahim banyak ilmu, banyak manfaat dunia akhirat. Lalu para malaikat menjadi ashabul malaikat, menjadi sahabat para malaikat, didoakan oleh para malaikat. Jadi jangan anggap remeh kita hadir